Hey, what's up guys? Welcome to Linux On. Perkenalkan, saya Amil, dan di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Linux. Sebelum lanjut, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya video ini dibuat tidak untuk menghasut atau mengajak teman-teman berpindah dari sistem operasi yang mungkin saat ini sedang dipakai, semisal Windows atau macOS. Akan tetapi, video ini hanya ditujukan untuk memperkenalkan tentang apa itu Linux. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu atau pernah dengar sekilas atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali tentang apa itu Linux. Linux sendiri adalah sebuah kernel di mana nantinya akan melahirkan banyak sekali sistem operasi yang berbasis dengan Linux. Sistem operasi yang berbasis Linux ini sendiri seringkali disebut sebagai distro Linux. Bagi teman-teman di sini yang ingin atau tertarik dengan Linux sehingga ingin mencobanya melalui VirtualBox atau menginstal langsung sistem operasinya di perangkat teman-teman, entah itu di laptop atau PC, maka mungkin teman-teman bisa mengambil referensi distro yang ingin digunakan itu melalui sebuah website yang bernamakan DistroWatch. Dulu situsnya DistroWatch. Di website ini sendiri di sebelah kanannya itu terdapat berbagai nama distro Linux, mulai dari Mint, MX Linux, EndeavourOS, Debian, dan yang lain-lain. Saya akan memberikan saran bagi teman-teman yang ingin mencobanya dengan mengetahui distro tersebut itu berfungsi atau seringkali karena beberapa distro itu seringkali ditunjukkan untuk khusus penggunaan dalam suatu fungsi yang memang distro tersebut sediakan. Contohnya di sini ada distribusi Kali Linux. Distribusi Kali Linux ini sendiri dikhususkan atau disediakan bagi para pentester untuk melakukan ethical hacking. Akan tetapi bagi teman-teman yang masih bingung dengan tujuan atau apapun, maka teman-teman sendiri itu bebas mau pilih distro apapun, karena pada dasarnya semua yang bisa dilakukan contohnya dari Kali Linux ini bisa dilakukan di distro manapun. Akan tetapi Kali Linux itu hanya menyediakan tools-tools yang sudah diinstal ketika kita menginstal Kali Linux tersebut. Seperti contohnya ketika saya menggunakan yang misalkan itu adalah Linux. Apakah saya bisa melakukan ethical hacking di distro Linux ini? Jawabannya saja bisa, akan tetapi tools-tools yang tersedia di Linux itu harus saya install secara satu persatu atau secara manual. Dan bagi teman-teman yang sering mendengar bahwa Linux itu adalah distro yang sulit digunakan atau rumit, itu sendiri adalah tidak benar. Karena faktanya yang ingin saya sampaikan di video ini adalah ketika teman-teman beralih atau mencoba Linux, yang perlu teman-teman ketahui adalah tentang cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Akan tetapi Linux sendiri itu memberikan 100% kontrol terhadap para usernya. Bahkan directory root atau yang sering mungkin teman ketahui itu adalah local disk C apabila di Windows, ya, yang berhubungan dengan directory yang mengisi file-file sistem tersebut. Di Linux itu memberikan kontrol kendali penuh 100% kepada para usernya, sehingga usernya sendiri itu bisa mengcustomize secara bebas sistem operasinya.
Seperti saya menggunakan Arch Linux dan dengan desktop environment KDE-nya, teman juga bisa memilih atau bahkan menggantinya dengan mencari referensi dengan keyword desktop environment Linux. Ya, kita buka yang paling atas. Di sini ada 12 desktop environment Linux terbaik 2024. Di sini ada KDE seperti yang saya gunakan, ada GNOME, XFCE, Mate, Cinnamon atau bahkan yang lainnya. Pada dasarnya sendiri, semua desktop environment ini hanya tergantung dari tampilan dan mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Maka saya sarankan apabila teman-teman di sini ada yang ingin mencoba Linux, maka saya menyarankan untuk memilih desktop environment-nya yang lebih familiar dengan Windows. Contohnya seperti KDE. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, mulai dari task manager-nya yang hampir mirip dengan Windows, lalu application launcher-nya, bahkan yang sering sekali saya sebutkan bahwa kalau di Linux itu kita bisa mengupdate atau mengupgrade sistemnya ya, tanpa perlu mematikan si komputernya atau laptopnya. Contohnya saya akan mengupdate atau mengupgrade sistemnya. Untuk Arch Linux sendiri, packet manajernya adalah Pacman. Setiap distribusi biasanya memiliki packet manager yang berbeda. Untuk Arch Linux menggunakan Pacman dan mengupdate mulai dari repository-nya seperti ini, atau apabila teman-teman masih belum terbiasa dengan command line interface, maka dalam desain environment biasanya menyediakan software centernya yang berbasis GUI. Jadi apabila teman ingin mengupdate, menginstal atau mengupgrade sistemnya, teman-teman bisa melakukan secara mudah. Lalu di sini saya tidak akan terlalu lebih jauh lagi membahas tentang Linuxnya, hanya ingin memperhatikan teman-teman bahwa seandainya Linux itu mudah digunakan, seperti di sini ada mulai di ini ya, kalau di KDE itu dia membuat grup untuk jenis-jenis aplikasi yang mungkin berbeda, misalnya seperti Office. Di sini ada LibreOffice, Base, Calc, Draw, Impress dan Mate atau writernya. Di internet ada Firefox itu, mungkin ya cuma berbeda dikit lah dengan tampilan yang ada di Windows. Lalu mungkin yang perlu terbiasa lagi apabila teman-teman ingin menggunakan Linuxnya sebagai sistem operasi yang inti, seperti misalnya ingin di dual OS-nya, dual boot, atau ingin menggunakan Linux sebagai sistem operasi utamanya. Maka yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika aplikasi-aplikasi yang biasanya teman gunakan di sistem operasi itu lalu kemudian tidak tersedia di Linux, itu mesti menggunakan sebuah alternatif. Seperti misalnya Microsoft Office. Lalu kita bisa menggunakan alternatif yaitu LibreOffice. Atau apabila mungkin kalau saya bisa bilang misalnya di desain grafis, kalau di Windows itu kalau nggak salah misalnya seperti Adobe, kalau ada Premiere Pro biasanya kita menggunakan KDN Live, atau banyak lagi yang hampir-hampir mirip seperti ada Premiere Pro. Kalau desain grafis di sini kita bisa menggunakan GNU Image Manipulation Program atau GIM biasanya disingkatnya. Lalu game di sini juga saya bisa menggunakan Steam, walaupun ya pada faktanya tidak semua game yang ada di Steam itu mendukung
semuanya 100% secara official dijalankan melalui Steam dari sistem operasi Linux. Namun tidak sedikit juga game-game yang bisa mendukung secara official dijalankan melalui sistem dalam operasi sistem Linux. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video pertama ini. Di next mungkin saya juga akan menjelaskan tentang Linux lebih lanjut lagi, atau menambahkan tentang securities atau keamanan dalam berinternet yang bijak. Lalu nanti mungkin ada tambahan-tambahan. Apabila teman-teman di sini ada yang ingin menanyakan sesuatu, bisa tinggalkan komentarnya tentang apa yang nanti akan perlu dibahas, maka saya akan membuat materinya sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang ingin teman-teman ketahui. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.